Kamu pernah nggak sih ngerasa bingung sama diri sendiri? Atau mungkin pusing gitu ya, ngadepin sifat pasangan, anak, atau teman kerja yang kok beda banget sama kita? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar sama-sama cetak biru atau blueprint kepribadian kita. Ini tuh kuncinya biar kita bisa lebih damai, lebih ngerti satu sama lain. Dan ini semua berdasarkan ilmunya Dr. Aisyah Dahlan, yang wah keren banget deh karena ngegabungin sains otak sama kearifan spiritual. Oke, siap ya. Kita mulai langsung dengan satu pertanyaan kunci. Coba deh bayangin panggung kehidupan ini. Kamu itu perannya apa di antara empat ini? Kamu si aktor yang jadi pusat perhatian? Atau si sutradara yang ngatur segalanya? Mungkin kamu si penulis skenario yang ngerancang semua detailnya dengan rapi? Atau jangan-jangan kamu si penonton yang lebih suka ngamatin dengan tenang? Coba, pilih satu aja yang paling kamu banget. Udah? Sip. Simpan dulu jawabannya. Karena sebentar lagi kita akan bongkar artinya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bedah peran-peran tadi, kita perlu paham dasarnya dulu nih, yaitu software yang udah terinstall di dalam diri kita masing-masing sejak lahir. Bener-bener bawaan pabrik. Anggap aja ini tuh kayak sistem operasinya jiwa kita, yang nentuin cara kita berjalan di dunia ini. Terus, apa sih jiwa itu? Nah, ini bukan sesuatu yang abstrak atau ngawang-ngawang ya. Anggap aja jiwa ini tuh sistem operasi total kita, yang ngejalanin pikiran, perasaan, sampai tubuh kita. Dan di dalam program bawaan ini, Tuhan udah nanemin dua potensi sekaligus. Potensi untuk jadi super baik, dan ya potensi untuk berbuat sebaliknya juga. Nah, di dalam sistem operasi itu, ada yang namanya watak, atau bahasa kerennya temperamen. Kalau jiwa tadi itu software-nya, watak ini hardware-nya. Udah paten. Bawaan pabrik, genetik, warisan dari kakek nenek buyut kita. Benar-benar nggak bisa di-upgrade, apalagi di-uninstall. Makanya kita sering banget kan dengar orang bilang, ya elah, emang dari sananya orangnya begitu. Nah, inilah dia biangnya. Dan coba tebak, konsep ini tuh ternyata udah ada dari ribuan tahun yang lalu loh. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 84, itu disebutin kalau setiap orang berbuat sesuai syakilahnya. Apa itu syakilah? Yaitu pembawaan alaminya. Jadi sebetulnya dengan kita memahami watak kita itu lagi berusaha lebih kenal sama diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Masih ingat kan jawaban kamu? Siap? Karena peran yang kamu pilih itu nyambung banget sama 4 watak dasar ini. Yuk kita lihat petanya dan kita cari tahu. Apa sih hasrat terdalam yang sebenarnya ngegerakin kamu selama ini? Tada! Inilah dia kunci jawabannya. Kalau tadi kamu pilih jadi penonton, berarti kamu seorang pragmatis yang cinta damai. Kalau pilih penulis skenario, kamu itu melankolis yang perfeksionis. Yang milih sutradara, fix kamu itu koleris yang butuh kendali. Dan terakhir, yang milih jadi aktor, kamu adalah sanguinis sejati yang ngejar kesenangan. Gimana? Udah mulai kebayangan? Oke, sekarang ayo kita bedah satu-satu lebih dalam. Kita mulai dari yang pertama, si penonton, alias pragmatis. Apa sih hasrat terbesar dalam hidup mereka? Cuma satu, damai. Pokoknya damai. Mereka ini ibarat lem perekat di pertemanan. Jago banget jadi penengah kalau ada yang berantem. Kenapa? Soalnya bagi mereka, konflik itu, bikin stres banget. Kekuatan utama mereka itu ya ketenangannya. Mereka pendengar yang hebat, stabil, bikin adem. Tapi, ada tapinya, karena saking cintanya sama damai, mereka jadi anti banget sama yang namanya konfrontasi. Akibatnya apa? Sering banget nunda-nunda keputusan yang sulit. Dan jadi juaranya bilang, terserah deh. Tapi awas, kalau dipaksa, mereka bisa jadi keras kepala banget loh. Ada yang ngerasa kesindir? Oke, lanjut. Si penulis skenario alias melankolis. Kalau si pragmatis tadi nyari damai, si melankolis ini nyarinya kesempurnaan. Yup, bagi mereka, hidup itu harus teratur, terencana, dan semuanya harus benar. Pokoknya semua harus sesuai sama skenario yang udah ada di kepala mereka. Orangnya tuh super analitis dan detail banget. Kamu tahu nggak tipe orang yang kalau lihat lukisan di dinding miring dikit aja, tangannya langsung gatal pengen benerin? Atau yang odolnya harus dipencet rapi dari paling bawah? Nah, itu dia jiwa melankolis lagi beraksi. Kekuatan super mereka yaitu ketelitian sama kesetiaan. Tapi kelemahannya, karena standarnya setinggi langit, mereka jadi gampang cemas, super kritis, dan paling benci sama yang namanya kejutan. Spontanitas itu musuh besar mereka pokoknya. Sekarang kita ketemu sama si sutradara, alias koleris. Hasrat inti mereka bisa diringkas dalam satu kata, kendali, kontrol. Mereka ini memang terlahir buat jadi pemimpin. Nggak pakai lama, nggak pakai drama, ada masalah, sikat.
Butuh keputusan, mereka yang ambil. Titik. Kalau lagi ada situasi darurat atau krisis, mereka inilah pahlawannya. Tegas, percaya diri, fokus banget sama tujuan. Tapi, ingat, pedang itu kan punya dua sisi. Hasrat buat ngontrol ini bisa bikin mereka jadi super nggak sabaran, kelihatan bosi. Dan kalau ada yang ngehalangin jalan mereka, wah, siap-siap aja diajak adu argumen. Dan seringnya, bagi mereka, debat itu bukan buat nyari solusi, tapi buat menang. Dan yang terakhir, sang aktor di panggung kehidupan, sanguinis. Apa coba hasrat mereka? Gampang banget. Fun, kesenangan, pokoknya seru-seruan. Mereka ini sumber energi dan keceriaan dimanapun mereka ada. Motonya simple, hidup itu harus seru. Pokoknya kalau ada orang sanguinis, suasana tuh dijamin langsung hidup. Mereka karismatik, optimis, dan ceritanya, nggak ada habisnya. Mereka cinta banget sama orang, sama pengalaman baru. Nah, tantangannya apa? Fokusnya itu gampang banget buyar. Mejanya mungkin yang paling berantakan sekantor. Dan ya, kadang bisa lupa janji saking banyaknya ide di kepala. Buat mereka, rutinitas itu ibarat penjara. Bener-bener nggak bisa. Oke. Setelah tahu semua ini, mungkin ada dari kamu yang mikir, waduh, berarti gue pasrah aja gitu ya kalau watak gue emang begini? Nah, tahan dulu. Justru disinilah bagian yang paling penting, yang paling krusial dari semua ini. Tolong ingat ini baik-baik ya. Watak itu takdir, tapi karakter itu pilihan. Kamu nggak bisa ganti hardware kolerisme, tapi kamu sangat bisa install software kesabaran. Kamu nggak bisa ngehapus hardware melankolisme, tapi kamu bisa banget ngelatih diri biar lebih fleksibel. Gampangnya gini, watak itu pondasinya, karakter itu bangunannya. Kamu yang jadi arsiteknya. Dan secara sains, ini tuh masuk akal banget. Gini deh, anggap aja watak genetik kita, dorongan buat marah, cemas, atau cari perhatian, itu letaknya di otak bagian belakang. Itu sistem otomatis kita. Nah, otak bagian depan kita, ini nih tempat kita nyimpan ilmu, iman, dan semua pengalaman hidup. Otak depan ini ibarat supir yang bijak. Dan si supir inilah yang bisa ngomong ke sistem otomatis tadi, tenang dulu, tahan, ada cara yang lebih baik. Nah, inilah proses yang namanya pembentukan karakter. Jadi, pertanyaannya buat apa sih kita repot-repot tahu semua ini? Jawabannya simple, biar kita bisa punya jiwa yang lebih tenang. Pengetahuan ini tuh bukan cuma teori doang, teman-teman. Ini tuh bener-bener kayak peta. Peta buat kita menavigasi hidup ini dengan jauh lebih baik. Manfaatnya tuh nyata banget loh. Kalau kita udah paham, konflik dalam hubungan pasti berkurang. Kita nggak lagi gampang kesel lihat pasangan yang perfeksionis banget. Karena kita tahu, oh dia melankolis. Kita jadi lebih sabar ngadepin anak yang nggak bisa diam. Oh dia sanguinis. Dan yang paling penting, kita jadi lebih bisa nerima diri kita sendiri. Oh, pantesan aku nggak suka ribut-ribut, aku kan pragmatis. Tapi, ingat, ini bukan buat jadi alasan ya. Ini justru jadi titik awal buat kita memperbaiki diri. Pada akhirnya, kita harus lihat kalau semua watak ini adalah potensi. Potensi kepemimpinan koleris itu ada pada Sayyidina Umar. Potensi kesempurnaan melankolis ada di Sayyidina Utsman. Potensi keceriaan sanguinis di Sayyidina Ali. Dan potensi kedamaian pragmatis di Sayyidina Abu Bakar. Watak kita itu cuma titik awal, titik start. Tapi garis finishnya, tujuan akhirnya adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW yang mampu menyeimbangkan semua potensi ini jadi karakter yang paling mulia. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Cetak birunya udah dipegang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa aku, tapi bergeser jadi, aku mau jadi siapa? Dari watak yang udah Tuhan anugerahkan ini, karakter seperti apa yang akan kamu bangun?